Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, minggu lalu kita sudah membahas terkait isu gender. Nah, sekarang kita akan membahas terkait faktor penggerak perubahan pada pertanian lahan kering. Nah, sebenarnya apa saja sih yang mempengaruhi perubahan-perubahan pada pertanian lahan kering? Lalu, apa yang mendasari perubahan-perubahan tersebut? Nah, yang pertama kita akan membahas terkait faktor pendorong perubahan pertanian dari sisi makronya. Nah, ada terkait dengan perubahan demografis, kebutuhan pangan, lahan pertanian, perubahan ekonomi, perdagangan, lingkungan, sarana dan prasarana, dan juga hubungan politik. Jadi, kalau yang masalah makro, kita tahu ya, makro itu berarti acuannya adalah secara nasional atau negara. Nah, jadi adanya perubahan demografis itu akan mendorong pada perubahan pertanian dari perubahan jumlah penduduknya, perubahan pola distribusi, maupun adanya urbanisasi. Kenapa? Karena perubahan demografis ini akan mempengaruhi supply dan demand dari produk-produk pertanian atau komoditas pertanian tersebut. Baik itu jumlah penduduk itu tidak mungkin jumlahnya menurun ya. Mungkin pertumbuhannya bisa menurun tapi jumlahnya nggak mungkin menurun. Jadi jumlah penduduk yang meningkat, lalu adanya saluran distribusi yang lancar ataupun kurang lancar, terutama kemarin ataupun masih dengan saat ini adanya pandemi ini mengganggu adanya saluran distribusi, terutama distribusi di komoditas pertanian. Adanya urbanisasi juga itu akan menjadi pendorong perubahan pertanian. Orang-orang kita tahu bahwa orang-orang di desa itu kebanyakan mayoritas ada yang pekerjaannya sebagai petani. Nah, ketika urbanisasi, otomatis pekerjaan-pekerjaan yang di desa akan ditinggalkan. Nah, pasti akan ada pekerjaan-pekerjaan yang mempengaruhi terhadap pola dari pertanian itu sendiri. Lalu yang kedua, kebutuhan pangan. Karena adanya perubahan demografis, otomatis kebutuhan pangan pun akan berubah. Kebutuhan pangan ini juga didasari oleh, kalau kalian masih ingat dan seharusnya ingat, kebutuhan pangan anggap saja kita andaikan sebagai permintaan atau Q. Nah, permintaan itu faktornya apa saja sih? Ada apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan? Nah, salah satunya kan ada terkait dengan income itu sendiri, lalu ada juga perubahan pola hidup, selera. Nah, kebutuhan pangan itu juga akan mendorong perubahan dari sektor pertanian. Selain dari demografisnya, perubahan pendapatan itu akan mempengaruhi kebutuhan pangan. Baik itu pendapatannya meningkat maupun pendapatannya menurun. Selain itu juga adanya perubahan pola hidup ataupun selera juga akan mempengaruhi perubahan pertanian. Yang ketiga adalah lahan pertanian. Nah, ini adalah isu yang sangat menarik yang biasanya akan ditanyakan terkait dengan lahan pertanian yang kaitannya dengan penyebaran lahan dan juga alih fungsi. Penyebaran ini maksudnya adalah bagaimana lahan-lahan pertanian itu kebanyakan adanya di daerah-daerah pedesaan yang bahkan sampai sekarang yang bahkan saat ini daerah-daerah pedesaan itu kita tahu bahwa sudah mulai sudah mulai dialihfungsikan juga lahan-lahannya. Nah, alih fungsi ini juga akan biasanya menjadi pertanyaan kalian, bagaimana cara menghindari alih fungsi lahan, bagaimana untuk tetap bisa meningkatkan komoditas atau produksi dengan adanya alih fungsi lahan. Nah, adanya masalah dalam penyebaran dan juga alih fungsi ini merupakan faktor pendorong dari pertanian. Selanjutnya adalah perubahan ekonomi, baik itu struktur ekonomi maupun pertumbuhan ekonominya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa perubahan struktur ekonomi itu akan mempengaruhi ke komponen atau aspek yang kelima, yaitu juga akan mempengaruhi ke perdagangan dan juga pertumbuhan ekonomi juga akan mendorong faktor pendorong dari perubahan pertanian itu sendiri. Lalu yang kelima tadi seperti saya bilang adalah perdagangan, adanya ekspor impor, baik itu perdagangan dalam negeri maupun dalam luar negeri. Selanjutnya adalah lingkungan. Nah, ini ya salah satu aspek dari SDGs itu adalah bagaimana pertanian itu dikelola, dibudidayakan sejalan dengan kelestarian lingkungan. Lalu yang ke
Kayaknya saya nggak perlu menjelaskan secara detail terkait lingkungan ya. Salah satunya adalah bagaimana penggunaan pestisida secara bijak, penggunaan pupuk secara bijak, itu adalah salah satu faktor pendorong dari perubahan pertanian dari aspek lingkungan. Selanjutnya adalah sarana dan prasarana, yang mana itu berkaitan dengan adanya penggunaan alsintan yang lebih modern, lalu adanya saluran irigasi yang baik, adanya jalan, akses jalan sehingga distribusi semakin lancar. Nah, yang terakhir adalah aspek hubungan politik. Hubungan politik ini berhubungan dengan perdagangan, terutama di perdagangan antar negara. Lalu selanjutnya, faktor pendorong dari sisi mikro itu ada kecukupan pangan. Kalau yang tadi itu adalah kebutuhan pangan, sekarang adalah kecukupan pangan, yang mana ada hubungannya dengan ketahanan pangan. Apa itu ketahanan pangan? Sudah semester 5 dan juga semester 3 harus paham ya dengan pengertian ketahanan pangan. Jangan sampai terbalik dengan swasembada pangan. Apalagi yang PIP-nya sudah mendapatkan terkait pengertian ketahanan pangan dan swasembada pangan. Yang kedua, itu adalah aspek kesehatan. Nah, aspek kesehatan ini akan mempengaruhi terkait dengan permintaan komoditas di bidang pertanian. Nah, yang mana ketika orang menginginkan gaya hidup yang lebih sehat, otomatis akan terjadi perubahan di permintaan di komoditas pertanian. Lalu yang ketiga sama ada kondisi lingkungan, dan yang keempat adalah penghasilan. Sama ya, kalau yang tadi penghasilan itu kalau di makro kita berasumsinya adalah asumsi secara agregat, tapi kalau penghasilan yang di mikro itu adalah penghasilan individu atau penghasilan rumah tangga. Nah, bagaimana perubahan itu terjadi? Kita akan membahas terkait perubahan terjadi secara mikro. Yang pertama, apa yang membuat sadar seseorang? Apa yang membuat sadar? Biasanya yang membuat sadar itu adalah adanya peringatan, adanya pengalaman, adanya pelajaran, dan juga kampanye. Nah, di beberapa lapisan masyarakat yang namanya kampanye itu merupakan salah satu aspek yang membuat perubahan kesadaran di masyarakat ya. Yang kedua adalah terkait dengan pengalaman. Nah, pengalaman itu guru yang terbaik adalah pengalaman. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, itu ya. Lalu yang paling berpengaruh siapa sih dalam terjadinya suatu perubahan atau faktor penggerak dari perubahan pada pertanian lahan kering? Yang pertama itu adalah orang tua atau keluarga. Orang tua sebagai keluarga inti dan juga keluarga. Lalu kampanye itu juga mempengaruhi, karena emang ada unsur-unsur persuasif dalam kampanye yang bisa membuat orang itu tertarik untuk berubah. Ya sudah kalian analoginya lah ya, kalau seandainya lagi lagi pemilihan seperti itulah ya. Lalu yang paling mempengaruhi lagi adalah adanya pengalaman dan orang lain. Orang lain ini adalah orang-orang di sekitar kita, baik itu teman, baik itu kolega, ataukah itu pengajar dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu bentuknya. Kita bisa ngeliat tuh, ini udah bukan boti lagi ya, atau bonceng 3, tapi udah bonceng 5. Nah, bisakah yang seperti ini, seperti yang kalian lihat di gambar, itu bisakah yang seperti ini berubah? Apa sih kira-kira yang bisa mengubah orang-orang ini? Contoh, kalau gambar yang pertama, di situ langsung bonceng 5. Apa yang bisa membuat mereka berubah? Kalau menurut saya, yang dalam kampanye sosialisasi kurang masuk di situ ya. Nanti akan ada link Google Form-nya, silahkan kalau kalian isi. Itu setiap anak harus mengisi ya terkait itu. Adalah kira-kira dari 3 gambar ini yang paling bisa membuat orang itu sadar itu apa, dan yang paling mempengaruhi mereka untuk sadar itu apa. Di sini kan yang membuat sadar itu ada 4, ada kampanye, pelajaran, pengalaman, dan peringatan. Lalu yang paling mempengaruhi ada orang tua dan keluarga, kampanye itu sendiri, orang yang berkampanye ya yang paling mempengaruhi, lalu pengalaman dan juga orang lainnya.
Nah, dari 3 gambar ini, yang pertama adalah gambar ibu-ibu yang membonceng 5. Kira-kira yang membuat dia sadar itu apa dan yang paling mempengaruhi kesadarnya itu apa? Lalu yang kedua terkait penggunaan helm. Nah, nih penggunaan helm ada 6 cara penggunaan helm. Yang pertama, helm itu kita tahu ya untuk apa? Untuk melindungi apa? Nah, ternyata ada 6 yang ada fungsi helm yang lain. Yang pertama, melindungi speedo karena otaknya ada di speedo. Nah, kalau yang ini melindungi kepala karena otaknya ada di kepala. Ada juga yang melindungi tangki karena otaknya ada di tangki. Ada yang melindungi dengkul karena otaknya di dengkul. Ini saya nggak ngejek loh ya, ini berdasarkan gambar loh, bisa kalian lihat sendiri. Ada yang otaknya di sikut karena helmnya melindungi siku, bukan sikut ya, siku. Lalu, nah ini malah nggak ada otaknya, dia nggak punya otak, jadi dia nggak perlu helm. Nah, dari keenam gambar ini pasti ada satu gambar yang tepat ya. Nah, kelima gambar lainnya yang tidak tepat, menurut Anda, itu apa yang membuat sadar dan apa yang paling mempengaruhi mereka untuk bisa sadar? Lalu yang ketiga adalah terkait dengan kampanye keselamatan lalu lintas. Nah, yang membuat mereka sadar terkait keselamatan lalu lintas dan juga apa yang paling mempengaruhi mereka untuk dalam memiliki kesadaran keselamatan berlalu lintas. Ya, silahkan diisi ya di Google Form-nya. Saya ingin tahu pendapat kalian. Ya, kalau bisa jangan nyontek lah antar temen-temen ya. Gak asik kalau antar temen diskusi. Ini kan saya pengen tahu pendapat kalian masing-masing. Oke. Nah, selanjutnya faktor pendorong perubahan pertanian di rumah tangga. Kita khusus di rumah tangga. Kalau tadi kan mikro, ya hampir sama sih. Mikro itu berarti individu atau rumah tangga. Nah, perubahan perilaku itu didasari pada 4. Yang pertama adalah harus, butuh, bisa, dan mau. Harus, MUST, must, adalah keharusan karena adanya suatu peraturan dan juga kepentingan umum. Jadi adanya kesadaran kita bahwa kita harus merubah perilaku karena memang peraturan menuntut kita untuk berubah, dan juga adanya kepentingan umum yang memang mendasari kita harus berubah. Lalu yang kedua adalah butuh atau need. Itu adalah adanya keamanan pangan, keuangan, dan keberlanjutan. Keamanan pangan, kalian pasti sudah mengetahui pengertian dari keamanan pangan. Ketahanan pangan, kemandirian pangan, keamanan pangan, kedaulatan pangan. Semester 5 dan semester 3 harus sudah memahami ya perbedaannya apa dan pengertiannya apa. Lalu need dari keuangan itu sendiri. Kita harus berubah perilaku karena ada unsur aspek keuangan yang mempengaruhi kita. Lalu selanjutnya adalah sustainable atau keberlanjutan. Lalu bisa atau can itu adalah kemampuan, adanya pengetahuan kita, keterampilan, atau adanya suatu analisis yang membuat kita untuk kita bisa berubah gitu. Lalu tenaga kerja dan juga informasi. Lalu mau atau want itu perubahan perilaku terjadi karena adanya suatu aspirasi, itu memang dari keinginan kita punya aspirasi, kita mau berubah, adanya suatu sikap dan kepercayaan, sehingga kita mau melakukan suatu perubahan. Selanjutnya di sini, nah, inovasi itu kan ada terkait dengan teknologi, sistem pengelolaan action, dan juga proses, yang mana aspeknya adalah demonstrasi, pemberitahuan, dan juga dialog. Nah, di sini ada 3 hal, yaitu ada akses, pengetahuan, dan juga keterampilan. Yang mana tujuan akhirnya adalah yang merupakan mendorong suatu perubahan perilaku, terutama di rumah tangga, perilaku rumah tangga petani. Akses. Adanya akses itu terkait akses teknologi, sarana prasarana, kredit, akses terhadap tenaga, dan juga akses terhadap pasar. Kita tahu ya bahwa memang kesulitan akses dalam teknologi itu bukan hanya karena SDM dari petani itu tidak mampu untuk menggunakan alat-alat itu, tetapi lebih kepada efisiensi dan efektivitas dari penggunaan teknologi. Nah, ya, kenapa? Karena adanya teknologi akan tepat digunakan apabila memang
eh, memang kebutuhannya memang untuk itu. Contohnya maksudnya seperti ini. Butuh nggak sih seorang petani yang memang lahannya hanya 1/4 hektar menggunakan traktor yang bentuknya yang besar seperti mobil gitu? Kan nggak juga kan? Nah, maksudnya seperti itu. Lalu adanya akses terhadap sarana, baik itu sarana dalam artian sarana untuk alsintannya, sarana-sarana kebutuhan inputnya, sarana-sarana dalam hal irigasi, distribusi, lalu selanjutnya adalah kredit yang mana terkadang petani memang mengalami kesulitan dalam mengakses kredit. Salah satunya karena terlalu panjangnya rantai apa ya? Rantai perkreditan, mulai dari memasukkan persyaratan kreditnya sampai nanti harus ada agunannya, harus ada apa namanya ya harus ada agunannya, dan juga nanti masih belum tentu juga harus disetujui dengan proses yang panjang, bisa jadi tidak disetujui. Nah, akses terhadap tenaga, baik itu tenaga tenaga kerja dan juga akses terhadap pasar. Biasanya petani sulit ya untuk masuk ke pasar, karena sebelum ke pasar mereka pasti akan dihadang oleh yang namanya pedagang perantara. Lalu terkait pengetahuan, baik itu pengetahuan teknis, pengetahuan sosio budaya maupun keuangan, dan keterampilan praktis dan analitis, yang mana ketiga-tiganya itu akan mempengaruhi keputusan petani, keputusan rumah tangga petani, sehingga setelah keputusan itu didapat, itu akan mempengaruhi perilaku, yang mana perilaku itu akan bermuara pada tujuan dari perubahan itu sendiri. Selanjutnya, perubahan perilaku atau kemampuan yang mengambil keputusan yang tepat. Nah, kemampuan perorangan itu didasari oleh atau dipengaruhi oleh adanya suatu kesadaran dan pengetahuan. Jadi seseorang itu melakukan suatu perubahan dan mengambil keputusan yang tepat terkait perubahan itu adalah adanya suatu kesadaran dan pengetahuan. Mereka sadar bahwa mereka harus berubah. Nah, dan mereka juga punya pengetahuan bahwa oh, saya harus berubah dan saya harus berubah ke arah yang seperti apa. Gitu. Saya harus berubah dan saya memiliki pengetahuan ke arah A. Oh, saya akan berubah sesuai dengan pengetahuan yang saya miliki. Lalu yang kedua adalah keterampilan praktis dan analitis. Jadi bukan hanya keterampilan dari sisi teorinya saja, tetapi juga prakteknya. Dan kita bisa menganalisis, bukan berteori ya, beranalisis. Mempraktekkan dan menganalisis bahwa perubahan perilaku ini didasari oleh apa, penyebabnya apa, dan mengapa saya mengambil keputusan seperti itu. Lalu yang ketiga adalah keadaan keuangan. Jadi adanya keadaan keuangan itu juga mempengaruhi perubahan perilaku. Dan yang keempat, ketersediaan waktu dan juga tenaga. Nah, adanya ketersediaan waktu dan tenaga ini juga akan mempengaruhi perubahan perilaku, terutama dalam mengambil suatu keputusan yang tepat. Kemampuan perorangan dalam melakukan perubahan perilaku dan mengambil suatu keputusan yang tepat itu didukung dengan adanya yang pertama inovasi yang cocok. Seseorang tidak akan bisa berubah ketika tidak menemukan inovasi yang cocok, yang mendukung dari pengetahuan mereka, mendukung mereka untuk menerapkan keterampilan praktis dan juga analitisnya. Lalu yang kedua adalah ketersediaan inovasi tersebut. Walaupun inovasinya sudah ditemukan dan itu cocok dan bisa membawa suatu perubahan perilaku, sehingga mereka mendapatkan atau mampu mengambil keputusan yang tepat, namun apabila ketersediaan inovasi itu tidak ada atau sarana dan prasarananya tidak mendukung, kegiatan perubahan itu pun tidak akan terjadi. Lalu yang ketiga adalah peluang untuk belajar. Nah, adanya peluang untuk belajar ini juga merupakan salah satu pendorong perubahan perilaku. Lalu yang ketiga, sistem jasa pendukung, dan yang keempat adalah kerangka peraturan yang mendukung. Maksudnya sistem jasa yang mendukung itu baik jasa dari jasa keuangan maupun supporting system yang lainnya, jasa dalam akses pasarnya yang sebelumnya di slide sebelumnya kita bahas itu. Kerangka peraturan yang mendukung itu ya terkait peraturan-peraturan baik peraturan dari pusat maupun daerah yang mendukung mereka, ataupun peraturan-peraturan desa yang bisa mendukung mereka untuk melakukan suatu perubahan. Nah, kerangka kehidupan berkelanjutan.
adanya suatu perubahan, kita tadi melihat beberapa faktor penggerak dari suatu perubahan itu seperti apa, baik makro maupun mikro. Nah, adanya suatu perubahan perilaku terutama di rumah tangga. Perubahan itu terjadi untuk apa? Untuk mendukung adanya suatu sustainable life. Jadi sustainable yang berkelanjutan, yang mana kehidupan yang berkelanjutan itu memerlukan modal. Ada 5 modal dalam suatu kehidupan yang berkelanjutan. Yang pertama adalah modal manusia, modal lingkungan, modal keuangan, modal fisik, dan modal sosial. Yang pertama adalah modal manusia, yang mana memang manusia itu merupakan subjek dan objek dari pembangunan berkelanjutan. Kita tahu bahwa pembangunan berkelanjutan itu merupakan proses pembangunan yang berprinsip bahwa memenuhi kebutuhan sekarang tanpa harus mengorbankan pemenuhan kebutuhan di generasi di masa depan. Nah, istilahnya adalah yang biasa kita dengar terkait sustainable development. Jadi salah satu faktor yang harus dihadapi dalam pembangunan berkelanjutan untuk menciptakan suatu kehidupan yang memang sustainable adalah bagaimana memperbaiki lingkungan atau menjaga lingkungan ini tetap sustain, menjaga lingkungan tetap bagus tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan juga keadilan sosial. Jadi adanya suatu kerangka kehidupan berkelanjutan terkait dengan modal manusia ini karena kita manusia itu merupakan objek dan juga subjek dari kegiatan pembangunan nasional itu sendiri. Kita sebagai subjek itu adalah kita yang melakukan pembangunan. Nah, kita sebagai objek itu adalah kita yang merasakan dampak dari pembangunan itu sendiri. Lalu yang kedua ada yang namanya modal lingkungan. Bagaimana sih kita tetap melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi tanpa harus merusak lingkungan? Nah, kita tahu bahwa sebagian besar kegiatan-kegiatan ekonomi itu bisa berdampak terhadap kerusakan lingkungan, kerusakan suatu ekosistem. Selanjutnya adalah modal keuangan. Jelas modal keuangan itu terkait dengan keuangan, finansial, kebutuhan finansial kita sehingga kita bisa sustainable ya. Lalu yang keempat itu adalah yang keempat adalah modal fisik. Nah, terkait modal fisik, itu mengacu pada alat-alat buatan manusia untuk membantu proses produksi. Nah, biasanya itu berupa bangunan, kendaraan, maupun mesin-mesin, itu adalah modal fisik. Nah, yang terakhir itu adalah modal sosial, yang mana modal sosial itu merupakan serangkaian nilai atau norma informal yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat, baik itu dari nilai kepercayaannya, normanya, maupun jaringan sosialnya. Jadi, untuk membangun suatu kehidupan yang berkelanjutan, 5 hal inilah yang akan mempengaruhi, yang nanti juga akan mempengaruhi yang namanya pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Nah, di sini ada yang pertama adalah terkait dengan penilaian dampaknya, evaluasi, dan juga monitoring. Jadi ketika kita melakukan suatu perubahan perilaku sehingga nanti tujuannya apa sih untuk sustainable living, ya kan? Karena itu merupakan salah satu dari sustainable development suatu negara. Yang pertama kita harus melakukan penilaian dampak. Bagaimana sih dampak di tingkat masyarakat yang mana konteksnya terkait sosial politik, terkait dengan kebijakan, peraturan-peraturan, dan juga sumber daya yang dimiliki di masyarakat. Yang kedua, penilaian dampaknya terkait dengan peningkatan pada kehidupan, terkait dengan keadaan iklimnya, perubahan-perubahan yang terjadi dari segi iklim, dari segi cuaca, lalu bagaimana pasar bisa mendukung peningkatan kehidupan itu sendiri, dan lingkungan juga prasarananya. Nah, setelah kita melakukan penilaian dampak, kita akan melakukan suatu evaluasi, yang mana evaluasi ini akan terjadi suatu perubahan perilaku, yang mana perubahan perilaku ini terjadi karena adanya pengaruh keadaan sosial ekonomi, ataupun pengaruh intervensi dari orang lain, maupun adanya pengaruh dari suatu kekuasaan. Nah, selanjutnya evaluasi ini akan memunculkan suatu kesadaran, pengetahuan, dan juga keterampilan, yang mana pengetahuan dan keterampilan yang telah ada terkait dengan martabat, keyakinan, maupun pengalaman-pengalaman yang sebelumnya. Dan yang terakhir adalah monitoring, yang mana monitoring adalah proses perubahan itu sendiri yang terjadi. Nah,
Tadi kalau kita plotkan, kita tadi memiliki kerangka sustainable living yang memuat 5 modal, yaitu modal manusia, lingkungan, keuangan, fisik, dan juga sosial. Lalu kita memiliki lingkaran terkait penilaian dampak, evaluasi, dan monitoring, lalu kita plotkan. Jadi, kalau untuk di modal sosial, apa sih analisis dampaknya? Yaitu kita bisa melihat bagaimana peran masyarakat. Lalu yang kedua, peningkatan kehidupan itu dari sisi apa? Dari sisi kesehatannya, dari segi mutu kehidupannya. Lalu perubahan perilakunya apa? Pemanfaatan keterampilan itu sendiri, adanya tindakan-tindakan tertentu, dan kesadaran pengetahuan dan keterampilannya diperoleh dari apa? Daya analitis dan juga pengetahuannya. Jadi, tingkatan-tingkatan ini bagaimana dampaknya di masyarakat, setiap modal itu memiliki aspek-aspek yang mempengaruhi dalam hal dampaknya pada masyarakat, dan lalu perubahan pada kehidupan itu jadinya seperti apa, perubahan perilakunya seperti apa, dan juga kesadaran, pengetahuan, dan keterampilannya akan seperti apa, sehingga nanti terciptalah suatu proses yang mana proses itu akan menggiring kita untuk melakukan suatu perubahan sehingga terwujudlah sustainable living itu sendiri. Nah, bisa dilihat ya di situ bahwa kalau di sosial itu dampaknya di masyarakat adalah peran pembangunan, pengembangan kebijakan lokal, penyebaran luasan, lalu keuangan itu adalah eksternalitas dari keuangan itu sendiri, fasilitas kredit. Nah, eksternalitas sendiri itu adalah merupakan suatu efek samping dari tindakan pelaku ekonomi terhadap pelaku ekonomi lainnya. Jadi saya sebagai pelaku ekonomi, saya melakukan suatu kegiatan ekonomi, yang mana kegiatan ekonomi yang saya lakukan itu akan berdampak kepada kalian. Itu ya, jadi tindakan pelaku ekonomi terhadap pelaku ekonomi yang lain merupakan pengaruh sampingan yang terjadi apabila perusahaan atau orang-orang membebankan biaya atau manfaat atas orang lain di luar tempat berlangsungnya pasar. Eksternalitas sendiri itu ada dua macam, ada yang positif, ada juga yang negatif. Lalu selanjutnya perubahannya apa? Kemajuan ekonomi, keberlanjutan ekonomi, nah gitu. Ada yang memang memunculkan suatu perubahan perilaku, ada juga yang tidak memunculkan suatu perubahan perilaku. Karena apa? Karena memang di sini objek dan subjeknya adalah manusia yang berhubungan langsung, memiliki pengaruh langsung terhadap modal manusia, itu adalah modal sosial. Sedangkan untuk modal keuangan, fisik, dan lingkungan kan berhubungan secara tidak langsung. Nah, di sini kita bisa lihat terkait dengan transfer teknologi dari transfer teknologi ke sistem inovasi pertanian. Jadi bukan berarti pertanian kita itu tidak berinovasi ya. Kita bisa lihat kalau kita cari video-video atau gambar-gambar yang zaman dulu, itu pasti ada perubahan tuh dari sistem budidaya atau sistem pertanian yang zaman dulu dengan yang sekarang. Yang mana sekarang sudah masuk suatu teknologi-teknologi. Seperti yang pernah saya tunjukkan di kelas pengantar agribisnis dulu, waktu pengantar agribisnis masih ada, bahwa sekarang itu yang namanya pertanian sudah bisa berhubungan dengan bagaimana kita melakukan budidaya, itu bisa berhubungan dengan satelit. Karena apa? Karena kita terhubung dengan satelit. Karena apa? Karena setiap kegiatan kita sudah dipengaruhi oleh teknologi. Nah, kalau kita kita menyiram, kita memupuk, memestisida, itu udah nggak perlu lagi itu kita secara perorangan ya gitu. Secara perorangan kita melakukan itu. Udah ada mungkin kita memakai drone ya kan gitu. Nah, kita bisa melihat bahwa bagaimana tahun 60-an itu adanya transfer teknologi, lalu penelitian terhadap sistem inovasi itu sendiri, lalu sistem pengetahuan dan informasi, dan muncullah suatu sistem inovasi pertanian, yang mana di situ penyuluh peneliti dan petani itu saling berhubungan. Hubungannya adalah hubungan timbal balik, yang mana di situ juga dipengaruhi oleh adanya supporting, yaitu pemerintah, swasta, dan juga pihak-pihak stakeholder lainnya. Nah, contohnya di sini yang bisa menjadi faktor penggerak atau pendorong, salah satunya adalah sekolah lapang, yang mana sekolah lapang ini merupakan platform untuk belajar
memecahkan masalah dan kegiatan secara kolektif. Jadi dengan adanya sekolah lapang ini sebenarnya mengajari seseorang untuk bisa bekerja secara berkelompok, tidak lagi individu. Karena apa? Karena kita tahu bahwa ketika kita melakukan kegiatan itu secara berkelompok, maka bargaining position kita itu akan lebih tinggi, ya kan, daripada kita mengerjakan secara individu. Nah, yang kedua, dengan adanya sekolah lapang itu kan bisa meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan mengambil keputusan, pemberdayaan, dan juga dinamika kelompok itu sendiri. Itu ya, biasanya sekolah lapang seperti itu. Sebutkan, kalian tahu nggak sekolah lapang yang kalian tahu tuh apa sih yang ada di Indonesia? Waktu kemarin saya sempat mau ikut sekolah lapang, cuman karena memang harus mengikuti 14 kali pertemuan full dan harus ada dan memang ada prakteknya. Akhirnya di pertemuan ke-8 setelah teori, karena nggak bisa praktek, saya mundurkan diri. Sekolah lapang secara online tuh ada, sempat dilakukan kemarin awal-awal pandemi. Nah, kalian yang tahu sekolah lapang yang kalian tahu apa sih? Ada suatu quotes yang sangat menarik dari Confucius, yang saya dengar saya lupa, yang saya lihat saya ingat, dan yang saya lakukan saya mengerti. Yang saya menemukan sendiri, saya memiliki selamanya. Kalau kita cuma denger aja, nah kalau kalian nih, cuma dengerin saya aja, ngeliat video saya aja, yakin, gak usah lah pas ini, gak usah nunggu besok. Nanti juga kalau seandainya udah selesai kuliahnya, bukan kuliah selesai, kalau udah nggak dengerin lagi, udah lupa. Senang, saya juga waktu itu kayak gitu kok waktu jadi mahasiswa, jadi tenang aja. Kalau kita ngelihat, kalau kalian nggak hanya mendengarkan suara saya ini, ya, yang tanda kutip merdu, tapi kan juga melihat, mungkin melihat PPT-nya, atau kalian melihat kalian melihat video-video tertentu, itu kalian akan ingat. Tapi kalau kalian melakukan sendiri, kalian mengalami sendiri, itu kalian pasti akan mengerti. Kalian akan punya simpati dan empati. Karena apa? Karena pengalaman itu sendiri. Tapi kalau kalian menemukannya, nah itu kalian akan memiliki selamanya. Keren ya. Apa diperlukan untuk memfasilitasi perubahan? Ya, yang perlu difasilitasi, yang pertama adanya suatu solusi atau inovasi yang mantap dan sesuai dengan konteks tertentu. Maksudnya adalah ketika kita memfasilitasi suatu perubahan, ketika kita memberikan solusi, maka solusi itu harus sesuai dengan konteksnya. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan solusi antara satu orang dengan orang lainnya. Tetapi kita juga harus bisa melihat bagaimana sih keadaan dari masing-masing individu yang akan berubah ini. Lalu yang kedua, strategi penyebarluasannya. Apakah konsisten antara konten dan prosesnya, lalu dirancang khusus untuk konteks institusional tertentu. Lalu kita harus mempunyai kerangka kebijakan yang mendukung, yang mana dari kebijakan itu akan menghasilkan suatu program-program yang nanti program-program itu yang akan diimplementasikan sehingga mencapai tujuannya, yaitu tujuan untuk berubah. Sehingga apa? Sehingga terwujudlah suatu sustainable living dalam sustainable development suatu negara. Nyambung ya di sini ya. Lalu kemampuan untuk memfasilitasi dan juga sumber dana untuk peningkatan kapasitas itu, dan komitmen dan pendanaan yang berkelanjutan. Nah, ini adalah suatu kerangka inovasi untuk pembangunan berkelanjutan. Ada inovasi di situ, dampaknya, dampak manusia, sosial, keuangan, lingkungan, dan fisik, lalu sistem pengembangannya, dan juga model penyebarluasan konten dan prosesnya. Itulah materi kita terkait dengan faktor penggerak dari perubahan. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan mini riset yang akan kalian lakukan sebagai implementasi dari 13 kali pertemuan perkuliahan ini. Nah, di sini saya sudah punya formatnya. Untuk format penilaiannya sedang saya susun. Tapi format dari mini risetnya itu dalam bentuk suatu karya tulis ilmiah. Tenang aja, berkelompok ya. Dalam bentuk suatu karya tulis ilmiah.
silahkan covernya sudah ada, lalu daftar isinya juga sudah ada. Jadi kalian membuat karya tulis itu isinya apa saja berdasarkan yang sudah dicantum di daftar isi. Lalu selanjutnya temanya apa? Jelas temanya adalah pengelolaan pertanian lahan kering. Topiknya ada 5 topik yang bisa kalian pilih, yaitu terkait manajemen sumber dayanya, isu gender pada sektor pertanian lahan kering, lalu konsep pertanian berkelanjutan komoditas lahan kering, permakultur dan desain, dan yang terakhir adalah strategi kebijakan dan faktor penggerak perubahan. Jadi silahkan dipikirkan dengan kelompoknya mana yang akan kalian buat menjadi karya tulis ilmiah. Bisa mulai dipikirkan karena deadline-nya itu adalah tanggal 12 Januari. Ya, deadline-nya adalah tanggal 12 Januari. Deadline-nya itu adalah tanggal 12 Januari 2020 jam 12 WIB. Silahkan kumpulkan melalui email saya dengan subjek dan format nama filenya tercantum di situ, dan silahkan dikirim dalam bentuk PDF. Ya, bagi yang tidak ada subjek email maupun format nama filenya tidak sesuai, tidak akan saya baca atau tidak akan saya nilai. Oke, itu sementara yang bisa saya sampaikan terkait dengan mini riset yaitu implementasi dari perkuliahan kalian selama 13 kali pertemuan. Dan ini nanti dikumpulkan tanggal 12 akan menjadi salah satu syarat pertemuan terakhir kalian di perkuliahan UAS. Itu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silahkan jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.